Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Saham. Pada video analisa sinyal saham pagi untuk 20 Januari 2022 hari Kamis ya. Dan kita seperti biasa udah update di Instagram. Cara gampang carinya tinggal buka aja aplikasi Guru Saham, lalu diklik yang banner sinyal saham ini, lalu di open Instagram. Nah, di sini kita udah diarahkan ya ke sinyalnya, watchlistnya. Di sini seperti biasa ada fast trade dan invest gitu ya. Dan di sini kita punya dua gorengan. Dan sebelum kita bahas ya satu persatu, kita bakal lihat dulu bagaimana keadaan pasar modal Indonesia sekarang. Jadi ini untuk ISG ya. ISG ini adalah indeks dan ini menggambarkan gimana kondisi pasar saham Indonesia gitu ya. Dan untuk sekarang untuk ISG sendiri dia memang cenderung turun ya, setelah sebelumnya juga kita bahas di video sebelumnya. Dia nggak berhasil breakout di area resisten, tinggal dia pullback dan dia ada potensi untuk turun sampai ke area 6.500-an lagi gitu ya. Atau yang keduanya itu bisa di area di 6.000 ya, 6.550-an. Nah, kurang lebih seperti itu, atau sampai ke 6.500 pas gitu ya. Jadi ya untuk ISG memang cenderung turun, apalagi di sini tuh stochasticnya juga mau turun dulu, mungkin sampai ke area oversold. Nah, ya untuk saham-saham yang kayak blue chip ya dia cenderung turun juga ngikutin ini kurang secara mayoritas. Jadi ya ini mulainya saham-saham yang kelas 2 atau saham-saham gorengan yang bakal banyak manggung ya, biasanya kayak gitu. Karena orang yang nunggu dulu ini murah dulu ini harga si blue chipnya. Nah, oke. Lanjut kita bahas untuk saham-saham kita. Yang pertama kita punya BHIT. Nah, ini gorengan bawaan minyak jelantah. Nanti kita coba lihat bagaimana keadaannya. Contohnya di sini kita bisa cari BHIT. Nah, untuk BHIT sendiri sebenarnya kalau ya udah hampir masuk saham gocap ya. Di sini udah daerah gocap. Ini sebenarnya ya risikonya tinggi ya kalau dia sampai masuk gocap gitu ya. Ini namanya juga saham gorengan dan ini juga sebenarnya udah masuk oversold. Jadi kalau misalnya nih seperti sebelumnya ini kan turun terus masuk oversold gitu ya. Nah, dia ya bisa rebound lumayan lah untuk kita ambil profit. Dan untuk sekarang dia udah hampir mendekati 50, tapi di sini dia membentuk bullish engulfing dan sini juga lagi support lagi oversold ya, ada potensi dia naik dulu. Di sini kita juga ngelihat dari tradingnya ya lumayan menarik ya, ada akumulasi yang lumayan mencolok ini, berbeda ya, mencolok sekali. Dan di sini bidnya masih oke, masih ada perhatian untuk BHIT gitu ya. Dan untuk scalping masih bisa kita jadikan opsi lah untuk kita lihat gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk BHIT. Untuk masalah gimana scalpingnya ya, harusnya kan di video sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Mungkin rekan-rekan yang baru coba nonton YouTube Guru Saham itu bisa lihat playlist analisa cara gorengan, video-video lama kita gitu ya. Walaupun memang nggak berbeda sekarang sih, karena kan kalau sekarang kita nggak bisa lihat secara real time ya untuk kode ini. Jadi kita nggak tahu, walaupun kita tahu volumenya atau apa, tapi kan kita nggak tahu itu siapa gitu. Nah, itu kekurangannya untuk sekarang. Nah, mungkin untuk tips-tips yang untuk mengakali itu nanti kita coba bakal kasih tips di video selanjutnya gitu ya. Jadi seperti itu untuk bid. Jadi oke untuk dijadikan pilihan scalping. Selanjutnya kita punya ADMR. Nah, ADMR ini risikonya juga lebih tinggi sih karena dia harganya tinggi gitu ya. Tapi kenapa kita bisa menarik gitu ya, lumayan menarik.
Ya sebenarnya nggak terlalu oke banget, tapi ya ini nggak terlalu mencolok juga, walaupun di sini ada MG yang memang dikenal kalau apa, bandarin gitu ya. Terus net buy-nya juga lumayan tinggi, berbeda gitu ya. Ya, tapi nggak terlalu mencolok. Di sini kalau kita juga bisa lihat, di sini dia yang seharusnya dia turun dulu, ternyata dia berhasil naik lagi. Nah, ini kita WNS rally nih si ADMR gitu ya. Karena ya lumayan juga untuk volumenya gitu ya. Jadi ya memang transaksinya gede hari ini, lumayan dan ya ADMR sih boleh lah untuk dilihat, tapi ya kalau dari data-datanya ya kurang terlalu oke banget gitu, kurang percaya, kurang oke lah intinya, tapi boleh dilihat. Lalu kita ada ILS WNS Rally. Nah, kita lihat di sini ILS. Oh ya, intinya sih kalau saham-saham gorengan seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, BHIT, terus ADMR. Nah, kalau dia pada hari itu udah nggak ternyata meloyo, ya udah tinggalin aja. Kalau saham gorengan itu kalau udah loyo ya udah lepas aja. Karena ya jangan sampai kita dapat harapan palsu. Intinya kalau rame, kalau lagi kuat ya udah kita scalping. Tapi kalau udah loyo, tinggalin, cari saham lain. Ngapain kita jadi ini ya, jadi investor di saham gorengan gitu. Nah, di sini lalu ada ILS. Kenapa ILS? Nah, di sini kita bisa lihat dia itu kan lagi ada uptrend. Dan di sini kita acuannya ada ini nih supportnya. Nah, dari dua buah swing low ini kita dapat sebuah support baru ya, di uptrend ya. Di sini dia juga masuk di area support sekarang di trend line-nya. Dan ya seperti kita bisa lihat dia nggak memang ngikutin ini si supportnya, dan di sini juga oversold dan mulai udah golden cross. Di sini dia udah mulai naik, ini udah mulai rebound. Nah, ini kita WNS rally ya. Ya targetnya ya kalau bisa 400 oke gitu ya. 400, dan ya seperti ini rekan-rekan kan ini dia rebound gitu ya. Rebound di sini, terus ya mungkin besok memang nggak terlalu tinggi naiknya, mungkin kayak seperti ini boleh-boleh aja. Intinya untuk ILS sendiri kita boleh aja ngehold asalkan dia masih di atas trendline. Nah, kalau dia udah jatuh di bawah trendline misalnya seperti ini nih, terus kayak gini, ini kan udah di bawah trendline seperti ini. Nah, itu kalau saya sendiri kalau cross di situ ya lepasin aja gitu, karena terlalu berisiko untuk kita hold. Atau kalau mau ya parsial jual aja misal 50%, terus 50% lagi kalau terkonfirmasi beneran turun lagi, nah itu jual aja cari saham lain. Tapi kalau beneran aman ya udah jual aja semua, nggak usah takut lah. Ngapain kita paksain ya di saham-saham yang udah breakdown, cari aja saham lainnya yang lebih oke. Kurang lebih seperti itu untuk ILS. Selanjutnya kita punya Saratoga, SRTG, yaitu kita ke apa ya, untuk reasonnya kita WNS 3 inside up. Nah, di sini untuk si Saratoga sendiri dia memang lagi di area, dia lagi sideways, dan ini udah masuk di area sebuah swing low dari sideways-nya. Nah, ini kan udah sideways nih. Nah, seperti ini kurang lebih, dan kita acuan di swing low yang ini, dan kita dapat dia masuk area situ juga. Di sini juga oversold. Nah, ini ya ada potensi dia WNS 3, dia ada potensi 3 inside up. Nah, itu dimana ketika bullish harami dia menunjukkan kenaikan. Nah, seperti ini 3 inside up seperti ini. Oh, tapi harusnya 3 inside up sih dia close-nya juga lebih tinggi dari yang candle yang si bearish-nya sih. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Saratoga. Kita ini lumayan bagus untuk dijadikan pilihan Saratoga. Kalau tetap readingnya ya biasa ya, oke aja, nggak jelek nggak bagus gitu ya, biasa aja. Tapi dari
historis harganya kita lihat di sini oke, karena dia udah lumayan turun dan waktunya dia mungkin naik dulu gitu. Targetnya ya ada di 2000 3000-an lah, 2900-an. Terus cut lossnya di mana? Ya udah, cut lossnya kalau dia bisa tutup di bawah 2700 dia close ya, jangan pas running trade. Kalau saya sih sukanya di close. Nah, itu udah lepasin aja gitu. Apalagi kalau di bawah 2600, karena ini kan udah di bawah shadow ini juga. Nah, itu udah tinggalin aja sahamnya di cut loss. Jadi risk reward kita masih lebih jauh. Kita targetnya ke 2900, kita cut lossnya itu di bawah 2700 atau 2600. Nah, itu risk reward kita masih tinggi. Masih oke plan kita. Lalu kita ada BABP. Nah, BABP sendiri sebenarnya untuk chartnya nggak terlalu oke ya, nggak terlalu oke. Cuman kita coba lihat di sini. Nah, ini sebenarnya ya ada yang mencolok juga untuk si BK sendiri. Dia itu net buy-nya itu bahkan ya dia net buy aja, nggak ada sell sama sekali 100.000 ini. Tapi dari order booknya ya tidak terlalu mencolok banget, walaupun di sini Broxum-nya ternyata dia net buy banyak banget. Di sini dia juga kalau kita perpanjang di sini ya ini memang downtrend banget ya, dan ini sebenarnya nggak terlalu bagus sebenarnya ya. Jadi ini mengapa ditaruh di bawah ya, karena kurang bagus juga. Tapi karena melihat adanya net buy yang lumayan ya, itu bisa scalping aja di situ ya, bisa scalping. Kalau dia ternyata nggak kuat ya udah tinggalin, ngapain ya kita liatin saham yang loyo. Di sini ada SIMF. Nah, untuk SIMF sendiri, nah ini dia sebelumnya itu turun tajam ya, terus ketika turun dia sempat bentuk hammer. Nah, sebenarnya kalau udah bentuk hammer ini teman-teman udah bisa beli sih. Sehingga kan pada hari Rabu itu kan dia tutupnya di 3%. Nah, ini kan lumayan. Tapi ini kan udah membentuk bullish engulfing di sini ketika dilanjutkan dari hammernya, dan ini udah oversold. Untuk SIMF sendiri ya kita harapannya ya dia bisa naik dikit gitu ya untuk pembukaannya, karena dia berhasil membentuk swing low. Dia bentuk swing low, jadi dia masuk ke area swing naik koreksi dulu gitu ya, untuk ke atas mungkin sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau dari tape readingnya ya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial, makanya ya SMF kita taruh di bawah gitu ya. Oke, lalu ada ESTA when S3 offset up. Nah, ini offset up juga ESTA. Untuk ESTA sendiri kalau kita lihat ya sama oke lah, di area oversold gitu ya. Juga ini agak pelan ya, volumenya juga kecil-kecil gitu. Yang ini kurang menarik sebenarnya kalau volume kecil seperti ini. Kalau kita lihat juga di sini ya dia akan membentuk bullish engulfing ya, jadi kita harapannya dia bisa outside up dulu. Kalau kita lihat dari ininya, dari order booknya juga jelek sebenarnya, ini kecil banget sebenarnya. Jadi kalau teman-teman punya dana gede nggak usah masuk ESTA sih, yang punya 1 lot doang, 2 lot, 3 lot nggak ada masalah. Tapi kalau yang gede-gede jangan, nanti malah dia dihajar gitu. Ini juga gapnya tinggi banget, ini nggak liquid banget ESTA. Jadi ya kurang bagus sebenarnya ya. Ataukah kita salah masukin atau gimana, tapi ya karena dia lagi di support ya oke lah. Jadi seperti ini ya teman-teman, ketika dia turun terus jenuh jual, nah ini ada potensi dia naik dulu. Nah, ini juga lagi udah jenuh jual. Dari historis harganya kita udah lihat nih psikologisnya, dia kan turun terus udah mulai landai, dia oversold. Nah, ini ada potensi untuk dia naik dulu ya, kita arahnya itu ya ke 250-an yang deket ya. Dari sini kita acuannya dapat dari sini ya, ini kan naik, ini swing low, swing high, terus turun dulu, swing low. Nah, ini otomatis dia bisa jadi area resisten yang ada di sini, karena yang paling dekat ya di 250-an teman-teman bisa mulai taking profit gitu ya. Ya kalau dia loyo ya udah tinggalin aja. Kurang lebih seperti itu, simple aja sebenarnya ya teman-teman. Untuk trading ini nggak terlalu susah-susah banget. Oke, terima kasih atas waktunya mau nonton video ini, semoga bermanfaat.
Dan yang masih rugi tetap belajar, yang udah untung jangan ngegabah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.